Halo, Assalamualaikum. Di sini kami akan melakukan tugas PPKN, yaitu wawancara unit 2. Sebelumnya perkenalkan, Nama saya Dwiana Rinda Rahayu dari absen 9. halo, saya Salsabila, nomor absen 32. Langsung saja untuk sila pertama, nomor 1. Apakah kamu telah menjalankan perintah agama atau kepercayaan dan menjauhi larangan agama atau kepercayaan? Perintah dan larangan di sini tidak hanya terkait dengan aspek ibadah atau ritual, melainkan juga perintah dan larangan dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Ya, sudah. Saya telah menjalankan perintah maupun larangan yang ada di kehidupan sosial saya. Menjalankan ibadah kewajiban dengan amanah. Lalu untuk pertanyaan yang kedua, apakah kamu dapat menghormati dan dapat bekerja sama dengan kelompok agama atau kepercayaan yang berbeda? Ya, tentu saja. Saya sebagai makhluk sosial yang mengamalkan sila pertama, berusaha semaksimal mungkin untuk bekerja sama dengan agama dan kepercayaan lain. Oke, langsung saja lanjut ke pertanyaan nomor 3. Apakah kamu dapat membantu teman kamu yang berbeda agama dan kepercayaan dalam melaksanakan ibadah secara nyaman? Ya, dapat. Saya bisa membantu teman yang berbeda kepercayaan dalam melaksanakan ibadahnya dan bersikap menghormati atas kepercayaannya. Selanjutnya, pertanyaan yang keempat, apa peran yang dapat kamu berikan untuk menciptakan kerukunan antar agama atau kepercayaan? Tentu saja, yang utama dan pertama, kita harus saling menghormati dan menghargai kepercayaan atau agama lain, serta toleransi yang harus selalu ditingkatkan. Oke, selanjutnya untuk sila kedua, pertanyaan pertama. Apakah kamu dapat menempatkan bahwa setiap manusia, apapun latar belakang dan identitasnya, dalam posisi setara? Ya, dapat. Karena setiap manusia memiliki kehidupan dan keadaannya masing-masing. Hal ini tidak membuat posisi setiap manusia ada tingkatannya. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, apa yang telah dan akan kamu lakukan jika salah satu dari teman, tetangga kalian, atau bahkan orang asing mengalami kesulitan? Tentu saja, saya sebisa mungkin akan membantu mereka. Jikalau itu pun orang asing, saya dapat membantunya, maka sebisa mungkin saya akan membantunya. Oke, untuk pertanyaan nomor 3, apakah kamu dapat menjalankan norma sosial budaya yang berlaku di sekitarmu? Ya, dapat. Norma sosial budaya merupakan peraturan atau tradisi yang ada di sekitar saya. Jika saya tidak melaksanakan norma-norma tersebut, bisa saja saya mendapatkan sanksi sosial. Maka dari itu, norma-norma yang ada di sekitar saya harus dijalankan. Pertanyaan selanjutnya, apa kira-kira yang dapat kamu berikan jika salah satu atau kelompok manusia di negara lain mengalami kesulitan? Yang mungkin akan saya lakukan jika ada kelompok di negara lain yang mengalami kesulitan, yang pertama saya akan mencari informasi serta sumber-sumber yang dapat membantu mereka secara langsung, lalu saya menanyakan apa kiranya yang dapat saya bantu untuk menolong golongan atau kelompok di negara tersebut. Selanjutnya, untuk sila ketiga, pertanyaan pertama. Sebagai peserta didik, kontribusi apa yang kamu berikan untuk menjaga persatuan di tengah kemajemukan bangsa? Dengan mengamalkan sila ketiga, kami akan berusaha menghormati satu sama lain dan mendahulukan kepentingan umum. Selanjutnya, pertanyaan kedua, apa yang bisa kamu lakukan untuk menjaga keutuhan negara? Yang pertama, selalu menanamkan rasa cinta tanah air di dalam diri sendiri. Selanjutnya, tidak mengeksploitasi sumber daya alam yang ada di Indonesia, serta selalu mendukung TNI dan Polri yang menjadi tameng utama Indonesia. Selanjutnya, pertanyaan nomor 3. Apakah kamu dapat menempatkan produk dalam negeri sebagai prioritas ketimbang produk luar negeri? Sekiranya bisa saja hal ini sebagai peran saya dalam mencintai produk dalam negeri. Lalu pertanyaan yang keempat,
Apa yang dapat kamu lakukan jika salah satu dari teman kamu terlibat tawuran dan permusuhan? Jika memang bisa saya nasihati, mungkin akan saya nasihati. Dan jika sudah tidak dapat dinasihati, mungkin saya akan meminta bantuan orang dewasa untuk menasihatinya jika tawuran itu perbuatan yang sia-sia, bisa merugikan dirinya sendiri maupun orang lain. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 5. Apa yang bisa kamu lakukan untuk menciptakan ketertiban dunia? Mungkin saja dengan melakukan musyawarah antar tokoh-tokoh masing-masing negara. Melakukan musyawarah untuk mencapai perdamaian. Untuk sila keempat, pertanyaan pertama. Apakah kamu pernah memberikan usul, pemikiran, dan saran dalam suatu kegiatan musyawarah? Tentu saja, bukankah dalam suatu organisasi semua anggota dapat memberikan aspirasinya? Lalu aspirasi itu ditampung dan mendapatkan kesepakatan bersama. Selanjutnya pertanyaan nomor 2. Apakah yang akan kamu lakukan jika usulan atau ide kamu tidak diterima dalam suatu kegiatan musyawarah? Tentu saja, saya akan mendahulukan kepentingan umum, mengenyampingkan ego saya demi kesepakatan bersama. Baik, untuk soal ketiga, apa yang akan kamu lakukan jika keputusan musyawarah tidak sesuai dengan apa yang menjadi kehendak kamu? Saya akan menerimanya dengan lapang dada. Mungkin saja ada kehendak lain yang lebih tepat untuk keputusan tersebut. Selanjutnya, apa yang akan kamu lakukan jika kamu menjumpai orang atau sekelompok orang yang tidak mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara? Saya akan bersikap tidak terlalu ikut campur dalam urusan mereka, lalu mengambil nilai positif maupun negatif yang mereka lakukan. Lalu sila kelima, pertanyaan pertama, bagaimana cara kamu agar hak dan kewajiban kamu baik sebagai peserta didik, anggota keluarga, ataupun generasi masa depan bangsa dapat dilaksanakan? Sebelumnya, saya akan memahami apa saja hak dan kewajiban saya terlebih dahulu. Setelah itu, saya akan melaksanakan kewajiban-kewajiban saya dan menegakkan hak-hak saya. Selanjutnya, untuk pertanyaan nomor 2, apakah kamu dapat memberikan hukuman atau sanksi yang setimpal baik kepada teman dekat maupun kepada orang yang tidak dikenal? Sekiranya bisa saja saya memberikan hukuman kepada teman dekat. Namun jika kepada orang yang tidak dikenal, lebih baik saya bersikap tidak ikut campur. Selanjutnya pertanyaan nomor 3, apa yang dapat kamu lakukan untuk membantu teman kamu yang secara ekonomi lebih rendah dari kamu? Sebisa mungkin saya akan berusaha membantunya. Namun terlebih dahulu mungkin saya akan berbicara dari hati ke hati, karena untuk sebagian orang masalah finansial itu merupakan masalah yang lumayan sensitif. Tapi jika memang saya dapat membantunya, saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk membantunya. Selanjutnya pertanyaan nomor 4, jika kamu laki-laki, apakah kamu dapat bersikap adil kepada teman kamu yang berjenis kelamin perempuan? Dan jika kamu perempuan, apakah kamu dapat bersikap adil kepada teman kamu yang berjenis kelamin laki-laki? Menurut saya mungkin saja bisa, mungkin saja tidak. Semua tergantung situasi dan kondisi. Mungkin itu saja sesi wawancara yang kedua dari kelompok kami tentang Penerapan Pancasila dalam konteks bangsa. Saya Salsabila pamit undur diri. Saya Narinda pamit undur diri. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.